Shalom Aleichem. Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tepat jam 6:33 tadi, kita sudah meninggalkan tahun Ibrani 5782 Saudara, atau yang dikenal dengan tahun Pebet. Dan sekarang ini kita sudah bersama-sama masuk ke tahun Ibrani yang baru, yaitu tahun 5783. Dan tahun 5783 itu disebut dengan tahun P Gimel. Jadi hari ini Saudara, ini adalah tahun baru kita Saudara, ya. Hari ini adalah tahun baru untuk iman percaya kita. Tahun baru kita yang benar itu tanggal 1 Tisri atau tanggal 1 bulan ke-7 atau bulan Etanim atau bulan Tisri. Tahun baru kita itu bukan tanggal 1 Januari, tapi hari inilah tahun baru kita. Dan karena hari ini tahun baru kita, saya ingin mengajak untuk kita saling mengucapkan selamat tahun baru. Nanti kita bangkit berdiri, kita saling berjabat tangan, dan kita akan ucapkan Shana Tova, yang artinya good year. Sekalipun Shana Tova itu artinya good year atau tahun yang baik, tetapi Shana Tova itu adalah ucapan resmi yang selalu diucapkan oleh orang-orang Israel ketika hari ini mereka merayakan pergantian tahun baru. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, saudara jabat tangan, teman-teman saudara yang di kanan dan kiri, kita ucapkan Shana Tova. Shana Tova, selamat tahun baru. Haleluya. Ya, mari yang di depan silakan ke belakang, yang di belakang silakan maju. Haleluya. Iya. Puji Bapak Yahweh. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam penanggalan Ibrani kita sudah masuk tanggal 1 Tisri. Dan malam ini sebelum kita masuk lebih dalam ke tahun P Gimel, kita akan melihat dulu ada apa dengan tanggal 1 Tisri. Yang pertama, 1 Tisri adalah hari lahir bumi. Kalau 1 Tisri itu hari lahir bumi, berarti sekarang bumi itu usianya berapa? 5.783. Karena hari ini adalah hari lahir bumi. Betul saudara? Ya, jadi hari ini hari lahir bumi, dan usia bumi yang kita injak, yang kita hidupi itu 5.783 tahun. Ini yang pertama tentang tanggal 1 Tisri. Lalu yang kedua, 1 Tisri adalah Rosh Hasanah atau kepala tahun dari tahun Ibrani. Rosh artinya kepala, Shanah artinya tahun. Rosh Hasanah adalah hari raya hujan akhir. Dan hari raya ini melambangkan masa anugerah yang sedang kita hidupi sekarang. Nah saudara perhatikan baik-baik. Di situ saya tulis bahwa Rosh Hasanah itu adalah hari raya hujan akhir yang melambangkan masa apa ini? Masa anugerah yang sekarang ini sedang kita hidupi bersama-sama. Nah saudara perhatikan di situ ada kata masa anugerah. Kalau saudara perhatikan dalam kekristenan, masa anugerah itu dikenal dengan apa? Ayo. Masa anugerah itu dikenal dengan apa? Kalau dalam kekristenan pada umumnya. Masa anugerah itu dikenal dengan zaman kasih karunia, saudara-saudara sekalian ya. Nah kalau masa anugerah itu dikenal dengan zaman kasih karunia, di sini seharusnya kekristenan itu tahu bahwa Torah dan kasih karunia itu ada benang merahnya yang tidak putus saudara. Torah itu tidak pernah berhenti sampai dengan hari ini.
Torah tidak pernah berhenti sampai zamannya Yohanan atau Yohanes, dan Torah yang pasti tidak pernah expired di zaman kasih karunia. Karena apa saudara? Karena perayaan Rosh Hasanah yang melambangkan masa anugerah atau masa kasih karunia, itu kan perayaan Torah, saudara. Betul enggak? Rosh Hasanah yang melambangkan masa anugerah atau masa kasih karunia, itu kan perayaannya Torah, gitu loh. Rosh Hasanah atau Yom Teruah itu ditulis di kitab apa? Coba. Di kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal ke-23 ayat yang ke-23. Kalau 7 hari rayanya Imamat 23 ayat 1 sampai 44. Tapi untuk Yom Teruah itu ditulis di ayat yang ke-23. Jadi Rosh Hasanah itu perayaan Torah. Nah, kalau Rosh Hasanah itu melambangkan masa anugerah yang sedang kita hidupi, itu artinya antara Torah dan kasih karunia itu linknya tidak putus. Nyambung, benang merahnya masih nyambung dan tidak pernah putus sampai hari ini. Dan yang pasti Torah itu tidak pernah expired di zamannya kasih karunia. Jadi kalau tidak ada Torah, ya tidak akan pernah ada yang namanya kasih karunia. Karena kasih karunia ada, itu karena Torah sudah terlebih dahulu menubuatkan. Jadi kasih karunia ada itu karena Torah sudah lebih dulu apa tadi? Menubuatkan. Dan kita sudah sering diberitahu saudara, siapa sesungguhnya sang kasih karunia itu sendiri. Dan sang kasih karunia itu tidak lain adalah Yesua. Karena apa? Karena grace is a person, not a doctrine. Grace itu pribadi. Grace atau kasih karunia atau anugerah itu pribadi atau ada pribadinya, bukan doktrin gereja. Gereja saja yang menjadikan kasih karunia itu doktrin atau gereja saja yang mendoktrinkan kasih karunia. Cuman sayang pada saat gereja mendoktrinkan kasih karunia, sayangnya pengertiannya keliru atau pengertiannya salah. Dan setelah pengertiannya salah, mereka ngomong apa saudara? Kita itu tidak perlu pakai Torah lagi karena kita sudah hidup di zaman kasih karunia. Ya toh? Sudah pemahamannya kasih karunia keliru. Terus ngomong apa dengan seenaknya? Kita itu tidak perlu Torah lagi. Karena kita sudah hidup di zamannya kasih karunia. Saya katakan betul. Kita itu sudah hidup di zaman kasih karunia. Saudara dan saya ada di tempat ini malam hari ini. Itu juga karena kasih karunia Yesua. Amin. Kalau bukan karena kasih karunia Bapak Yahweh dan Yesua, kita tidak akan pernah ada di sini saudara. Cuman saya perhatikan mereka dengan seenaknya mengatakan kita tidak perlu Torah lagi. Karena kita sudah hidup di zaman kasih karunia. Tapi anehnya saya perhatikan gereja itu merayakan 7 hari raya yang ada di dalam Torah. Nah ini aneh enggak saudara? 7 hari raya itu Torah enggak? Torah. Karena 7 hari raya ada di kitab Wayikra atau kitab Imamat. Dan kitab Imamat itu adalah satu di antara 5 kitab Mose yang disebut dengan Torah. Jadi aneh saudara. Di satu sisi gereja menolak Torah, tapi di sisi lain gereja merayakan 7 hari raya. Itu artinya sebetulnya tanpa mereka sadari, mereka sedang merayakan perayaannya Torah. Kekristenan gagal paham dengan kasih karunia. Itu sebetulnya hanya dari satu perkara sepele. Mereka tidak menambahkan kata sang di depan kata kasih karunia. Andai saja mereka menambahkan kata sang di depan kata kasih karunia, maka menjadi kata sang kasih karunia. Di situ akan ketahuan dan mereka akan tahu bahwa kasih karunia itu ternyata ada pribadinya, gitu loh, bukan doktrin. Kasih karunia itu ada pribadinya dan pribadinya adalah
Yesua. Maka di dalam kitab Matius atau kitab Matius, Yesua itu ngomong apa? Jangan sekali-sekali kamu mengira aku itu datang untuk membatalkan Torah. Aku datang itu untuk menggenapi Torah. Ya, jadi Yesua saja tidak pernah membatalkan Torah, tapi Yesua menggenapi Torah. Dan kata-kata itu, ucapan Yesua ini, anehnya ditulis di kitab pertama dari kumpulan kitab yang disebut dengan Havrit Hakadasa, atau yang orang sebut dengan perjanjian yang baru atau perjanjian baru. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok kata-kata Yesua yang dikatakan jangan kamu mengira aku datang untuk membatalkan Torah, aku datang untuk menggenapinya, kenapa ditulis di kitab Matius yang pertama, saudara? Ini punya maksud, karena Yesua sudah ngerti bahwa orang-orang zaman ini yang tidak tahu hubungan Torah dan kasih karunia, suatu saat akan ada masanya Torah itu akan digugurkan oleh manusia, oleh bapak-bapak gereja dan oleh pemimpin-pemimpin gereja, dengan mengatakan apa? Kita tidak perlu pakai Torah lagi karena kita sudah di zaman kasih karunia. Maka ucapan Yesua itu ditulis di kitab pertama, supaya sebelum kamu membaca kitab-kitab setelah Matius, nanti kamu akan baca Markus, Lukas, Yohanes, Yakobus sampai kitab Gilyahna atau kitab Revelation atau kitab Wahyu, kamu itu tidak akan gagal paham. Dan supaya juga nanti ketika kamu membaca tulisannya Rabi Saul atau Rasul Paulus, yang seolah-olah dalam tulisannya Paulus itu meniadakan Torah, jangan sampai kamu gagal paham. Maka sebelum kamu membaca kitab Havrit Hakadasa, mulai dari Matius sampai Gilyahna, tak kasih tahu dulu bahwa aku datang itu bukan untuk membatalkan Torah, tapi aku datang untuk menggenapi Torah. Jadi ini sedikit tentang tanggal 1 Tisri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan peristiwa yang paling penting yang ada di setiap tanggal 1 Tisri adalah 1 Tisri adalah perayaan Yom Teruah atau hari kebangkitan sangkakala. Dan 1 Tisri juga adalah Yom Hadin atau hari penghakiman. Nah, dari semua perayaan, Yom Teruah adalah satu-satunya masa di dalam nubuatan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti. Artinya ada nubuatan di dalam hari raya ini, tetapi nubuatan itu tidak bisa dipastikan kapan nubuatan itu akan digenapi. Nah, inilah yang seringkali saya sebut, saudara. Dengan 6 dari 7 hari raya sudah digenapi, hanya tinggal 1 yang belum digenapi. Dan kalau Yesua tidak datang di fase siklus pelana kuda, saya percaya Yesua pasti datang menggenapi hari raya Yom Teruah. Sekalipun saya katakan, kita tidak akan tahu atau kita tidak tahu pada perayaan Yom Teruah tahun Ibrani keberapa Yesua itu akan datang. Itu yang kita tidak tahu. Jadi ketika Yesua ngomong, untuk waktu kedatanganku tidak ada seorang pun yang tahu, baik anak maupun malaikat terkecuali Bapa. Itu jangan dimakan letterlek, saudara. Artinya benar-benar Yesua itu tidak tahu. Kalau saudara makan ayat ini secara letterlek, saudara akan terbentur sendiri dengan Yohanes 10 ayat 30. Yang dikatakan ani wahaf ehad. Aku dan Bapa satu. Aku itu Yesua, Bapa itu Yahweh. Maka seringkali orang-orang dari iman seberang mempertanyakan hal ini, saudara. Kalau memang Yesua dan Bapa Yahweh itu satu, kenapa Yesua tidak pernah tahu waktu kedatangannya kembali? Saya sudah pernah memberitahu saudara, apa yang dimaksud dengan tidak ada seorang pun yang tahu. Yang dimaksud tidak ada seorang pun yang tahu waktunya, itu tahun Ibrani keberapanya. Itu tidak ada yang tahu. Tapi kalau
pada momen apa Yesua akan datang, kita diberitahu oleh kitab suci. Cuman ini harus dibongkar. Tidak bisa kita hanya melihat kitab suci, kita buka-buka gini, kita baca, begitu saja kita akan ngerti. Enggak. Itu mesti dibongkar dengan pola Ibrani, ya, dengan konsep Ibrani. Baru ketahuan. Kata kuncinya, Yesua itu tidak akan pernah keluar dari garis 7 hari raya. Kalau 6 hari raya sudah digenapi, maka kurang 1 kira-kira akan digenapi enggak, saudara? Pasti digenapi. Kurang 1 enggak digenapi, mungkin enggak kira-kira? Ya jelas enggak mungkin. Ya. Yang pertama Pesah sudah digenapi Yesua. Yom Hamatsah atau roti tidak beragi sudah digenapi Yesua. Pesah digenapi dengan apa? Pesah itu digenapi dengan darah Yesua sendiri yang tercurah dari kayu salib itu ngocor tepat netes di atas kaporet atau tutup pendamaian. Dan ini menggenapi konsep Torah. Bahwa ketika zaman Torah orang yang berbuat dosa itu mau minta pengampunan, maka dia harus membawa seekor anak domba, lalu diserahkan domba itu kepada Kohen Gadol, maka Kohen Gadol akan menyembelih domba itu dan darahnya akan diciprat-cipratkan di atas kaporet atau di atas tutup pendamaian. Dan ini ketika Yesua mati, konsepnya terulang lagi. Cuman bedanya yang netes di atas tutup pendamaian itu adalah darah Yesua sendiri. Yang ternyata tabut perjanjian itu ada di bawah tepat salib Yesua. Itu digenapi Yesua. Kemudian hari raya yang kedua, Yom Hamatsah atau roti tidak beragi. Yesua juga menggenapi. Dengan apa? Dengan dia menjadi roti yang tidak beragi. Artinya segala sesuatu yang keluar dari Yesua, pengajaran-pengajaran Yesua itu murni tanpa ragi manusia sedikit pun. Artinya semua pengajarannya Yesua itu betul-betul pengajaran yang keluar dari siapa? Bapaknya Yahweh. Jadi Yesua menggenapi enggak ini? Menggenapi. Kemudian hari raya yang ketiga Yom HaBikurim itu juga digenapi Yesua dengan kebangkitannya. Yom HaBikurim atau hari raya buah sulung itu digenapi dengan Yesua menjadi yang sulung atau yang pertama yang bangkit dari kematian. Jadi yang ketiga juga digenapi. Lalu hari raya yang keempat, Syavuot atau Pentakosta. Zaman Torah, kalau saudara perhatikan, ketika orang-orang Israel itu disuruh nunggu Mose menerima 2 loh batu yang isinya Aseret Hadibrot atau 10 Torah. Disuruh nunggu dengan sabar, kamu berdoa di bawah, aku tak ketemu Yahweh di atas. Ya, karena aku mau dikasih aturan-aturan kehidupan untuk kamu. Ternyata pada saat itu orang-orang Israelnya tidak sabar, saudara. Mereka berpikir Mose suwi ning dhuwur gununge lapo. Nah ini gek Mose mati ning dhuwur gunung. Ya, dia didapati tidak kudus, tidak berkenan. Begitu naik ketemu Bapak Yahweh mati. Wes kita bikin saja ilah sendiri. Kita kumpulkan anting-anting kita. Kita copot gelang, kalau giginya emas ya mungkin dicopot sisan. Dilebur jadi satu, dibuat patung lembu tuangan. Patung lembu emas. Dan saat itu saudara, ternyata mereka kecilik. Tiba-tiba pada saat mereka sedang memuji-muji si patung lembu emas, Mosenya turun. Nah di situ Mose jengkel. Dan seketika itu juga 3.000 orang Israel yang menyembah patung lembu emas ini dibantai habis oleh Bapak Yahweh. Kemudian di zaman Yesua digenapi? Digenapi. Kalau zaman Bapak Yahweh 3.000 orang dibantai di Gunung Sinai. Zaman Yesua 3.000 orang juga lahir baru di loteng Yerusalem. Ini hari raya yang keempat digenapi. Kemudian hari raya yang kelima yang sekarang kita rayakan malam ini. Inilah yang belum digenapi. Hari raya yang keenam digenapi yaitu Yom Teruah, Yom Kippur atau hari raya penebusan atau hari raya pendamaian. Digenapinya bagaimana saudara? Pada saat Yesua itu disalib, tirai bait suci itu terbelah dari atas ke bawah.
Dan terbelahnya tirai dari atas ke bawah itu menjadi simbol pendamaian dari pihak Syamayim untuk pihak manusia. Jadi hari raya yang ke-6 digenapi. Hari raya yang ke-7 Sukot juga digenapi dengan kelahiran Yesua. Satu tanda atau beberapa tanda yang menunjukkan bahwa Yesua menggenapi hari raya Sukot. Yang pertama, Yosef dan Miriam tidak mendapatkan tempat di hotel. Mereka tidak dapat hotel, saudara. Karena apa? Pada saat itu orang-orang Israel yang ada di luar Israel itu kembali. Dan mereka ketika kembali itu tidak sama seperti hidup mereka ketika pergi keluar dari Israel. Pada saat keluar dari Israel, mereka masih suami istri. Tapi ternyata begitu sudah di daerah lain mereka beranak pinak. Lah begitu balik ke Israel, mau nginep di rumah, rumahnya tidak cukup. Maka mereka sewa apa? Hotel atau tempat penginapan. Sehingga singkat cerita tempat penginapan saat itu penuh. Yosef dan Miriam tidak mendapatkan tempat penginapan. Sehingga Miriam melahirkan di palungan atau tempat minum binatang atau tempat minum domba. Terus bukti lagi adanya kain suluh atau kain obor. Di mana kain suluh atau kain obor itu hanya keluar 1 kali dalam setahun. Dan itu hanya keluar tepat pada perayaan Sukot, saudara-saudara sekalian. Jadi kain suluh gombal itu loh, ya, yang buat bakar api. Jadi kain suluh itu akan ditaruh di dalam minyak, lalu nanti begitu minyaknya merambat ke atas itu akan dinyalain. Dan itu jadilah obor. Kain suluh itu hanya keluar 1 kali dalam setahun. Dan itu hanya keluar tepat pada perayaan Sukot. Jadi hanya kurang 1. Yang 6 sudah lengkap. Hanya kurang 1 lagi digenapi Yesua. Yaitu perayaan Yom Teruah yang malam ini sedang kita rayakan bersama-sama. Jadi kalau Yesua itu tidak datang pada siklus pelana kuda, Yesua pasti datang menggenapi hari raya Yom Teruah. Karena apa, saudara? Karena tanda sebelum Yesua datang, tandanya apa? Sangkakala Yahweh itu akan ditiup oleh malaikat Yahweh. Dan Yom Teruah adalah hari raya peniupan nafiri atau peniupan sangkakala. Jadi ini sangat tepat. Ada benang merahnya. Yang 6 sudah digenapi, hanya tinggal 1 akan digenapi Yesua. Dan saya percaya kalau Yesua itu tidak datang pada siklus pelana kuda, maka Yesua akan datang tepat pada perayaan Yom Teruah. Tetapi pada perayaan Yom Teruah di tahun Ibrani yang keberapa, itulah yang kita tidak pernah tahu sama sekali. Dan itulah yang dimaksud dengan kata-kata untuk waktunya tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sedikit tentang momen yang terjadi di setiap tanggal 1 Tisri. Yang pertama 1 Tisri itu ada apa tadi? Momen apa? Hari lahirnya bumi. Lalu 1 Tisri itu Rosh Hasanah dan 1 Tisri adalah perayaan Yom Teruah. Nah sekarang pertanyaannya, ada apa dengan tahun Pegimel yang mulai malam ini sampai 1 tahun ke depan akan kita hidupi bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sedikit saya cerita untuk saudara. Jujur saja untuk tahun Pegimel ini saudara, pergumulan saya cukup panjang, kira-kira 1 bulan lebih. Saya bergumul, Bapak Yahweh, ada apa dengan tahun Pegimel ini? Kalau tahun P Alep, hikmat itu cepat datangnya, masuknya cepat. Tapi begitu masuk tahun Pegimel, jujur saja pergumulan saya itu 1 bulan lebih saudara. Dan anehnya, saya bergumul 1 bulan lebih. Dapatnya itu tidak di bulan pertama, hari pertama pada saat saya bergumul 1 bulan. Tapi dapatnya itu justru pada saat hari Sabat kemarin.
Maka saya katakan pergumulan saya itu cukup panjang untuk saya tahu ada apa dengan tahun Peggy Mel ini. Nah, hikmat yang saya terima memberitahu ada beberapa hal tentang tahun Peggy Mel. Yang pertama, tahun 5783 atau tahun Peggy Mel adalah awal dari siklus kehidupan 7 tahunan yang baru bagi bangsa Israel. Karena tahun 5782 kemarin adalah akhir dari siklus kehidupan 7 tahunan yang ketujuh atau akhir dari periode tahun Semitah atau tahun Sabat atau yang disebut dengan Sefiit. Nah, di sini saudara, ada satu hal yang sangat penting berkaitan dengan dimulainya siklus kehidupan 7 tahunan yang baru. Saudara, perhatikan ini baik-baik, karena ada satu hal yang sangat penting yang berkaitan dengan siklus kehidupan 7 tahunan yang baru. Tahun 5783 akan menjadi kelanjutan dan titik puncak dari tahun 5782. Tahun 5782 merupakan penandaan kebenaran. Saudara perhatikan baik-baik yang saya highlight warna kuning. Tahun 5782 merupakan penandaan kebenaran. Apa maksudnya ini, saudara? Sekarang kita sudah ada di tahun Ibrani yang keberapa? 5783. Berarti 5782-nya kapan? Kemarin. Atau jam 6.32 menit 59 detik. Itulah tahun 5782 kita yang terakhir. Begitu jam 6.33 menit, kita sudah bersama-sama masuk ke tahun 5783. Jadi sekarang kita masuk tahun 5783. Dan tahun 5782 kemarin, saudara, ternyata adalah tahun penandaan. Apa artinya ini? Ini artinya segala sesuatu yang kita lakukan di tahun 5782, ternyata semua yang kita lakukan di tahun 5782, tanpa kita sadari, semua yang kita lakukan ternyata ditandai oleh Bapa Yahweh. Mana yang benar dan mana yang tidak benar, semuanya tidak luput dari penandaan Bapa Yahweh. Dan saudara perhatikan ini baik-baik. Jadi tahun 5782 itu ternyata tahun apa tadi? Penandaan. Yang dimaksud penandaan itu apa? Ternyata segala sesuatu yang kita lakukan di tahun 5782, semuanya tidak ada yang terkecuali, itu ditandai oleh Bapa Yahweh. Nah, setelah penandaan di tahun 5782, tahun 5783 akan diakhiri dengan tindakan penghakiman. Dan ketika tindakan penghakiman itu dilakukan oleh Bapa Yahweh, maka tindakan penghakiman itu akan mendatangkan gemul yang artinya ganjaran. Karena penandaan itu selalu terjadi sebelum tindakan penghakiman terjadi. Gemul itu artinya selain ganjaran, gemul itu artinya juga bisa retribution atau retribusi. Cuman saya tidak pakai istilah retribusi ini supaya saudara tidak bingung. Karena apa, saudara? Karena seringkali yang kita pahami kalau kita mendengar istilah retribusi itu apa? Retribusi itu apa? Iuran. Nek Pak Damaris hafal mesti. Ya toh? Karena beliau jualan. Nah, nanti ada petugas retribusi yang datang narik apa? Retribusi. Maka saya tidak pakai istilah retribusi. Yang seringkali diterima orang atau ditangkap orang itu dengan kata iuran. Sekalipun retribusi dalam bahasa Inggris itu artinya bukan iuran, saudara ya. Tetapi saya pilih kata yang lebih gampang. Bahwa tahun 5783 itu akan diakhiri dengan tindakan penghakiman yang akan mendatangkan ganjaran. Yang dimaksud apa ini? Jadi yang dimaksud, apa yang saudara tabur
di tahun 5782 kemarin, hasil taburan saudara itu akan saudara lihat dimulai sejak tahun ini. Perhatikan ini baik-baik. Apapun yang saudara tabur di tahun 5782, itu akan saudara lihat hasil taburannya dimulai sejak tahun 5783. Mulai malam ini saudara akan melihat apa yang saudara tabur, hasilnya akan saudara lihat di tahun 5783 ini. Jadi mulai tahun ini ke depan, saudara itu akan melihat hasil taburan saudara-saudara sekalian. Kalau saudara menabur yang baik, maka saudara akan menuai ganjaran yang baik. Saudara menabur ketaatan dengan firman Tuhan, maka saudara akan menuai ganjaran dari hasil ketaatanmu mulai tahun ini. Maka inilah saudara, kenapa yang pertama saya itu selalu mengingatkan, ya, kalau saudara perhatikan akhir-akhir ini saya itu sering bicara tentang kehidupan, tentang nasihat kehidupan. Kalau saudara perhatikan biasanya saya banyak bicara tentang pengajaran-pengajaran, rahasia-rahasia Torah. Tetapi beberapa waktu akhir-akhir ini, kira-kira 1-2 bulan ini, saya banyak digerakkan untuk bicara tentang nasihat kehidupan. Dan kalau saudara perhatikan ketika saya bicara, di situ seringkali saya mengingatkan kepada saudara, kalau saudara sendiri atau orang dekat saudara itu masih hidup dalam ketidakberesan, segera bertobat. Ya, kalau saudara sendiri, artinya saudara dan saya ada di sini, atau orang dekat saudara yang mungkin tidak ada di sini malam ini, masih hidup dalam ketidakberesan, segera tesyufah atau bertobat. Karena apa saudara? Karena ternyata di luar dugaan kita, tahun ini kita itu akan menerima ganjaran dari apa yang kita tabur. Dan di luar dugaan kita juga, di luar pikiran kita juga, tahun 5782 kemarin, apa yang kita lakukan itu ternyata ditandai khusus oleh Bapak Yahweh. Supaya apa? Supaya tahun 5783 ini Bapak Yahweh bisa memberi ganjaran kepada kita. Ya, jadi ini di luar dugaan saudara. Saya tidak pernah mikir. Tadi saya memberitahu kepada saudara, saya pergumulkan firman untuk malam ini. Pergumulan saya cukup panjang. 1 bulan lebih. Dan saya baru dikasih hari Sabat kemarin. Dan itu pun sejak pagi saya tidak pernah mendapatkan, Bapak Yahweh engkau mau bicara apa pada perayaan Yom Teruah tahun ini. Saya tunggu, saya bangun pagi sampai jam 6 sore lebih saya baru mendapatkan hikmat ini. Dan ketika saya mendapatkan ini, ternyata itu di luar dugaan saya saudara. Bahwa tahun 5782 secara khusus kita itu dikasih tanda sama Bapak Yahweh. Apapun yang kita lakukan itu ditandai. Dan tahun ini kita akan melihat ganjaran dari apa yang kita lakukan. Tetapi pertanyaannya begini saudara. Kalau saudara menabur kebaikan, saudara pasti akan menuai yang baik. Kalau saudara menabur ketaatan dengan firman Tuhan, dengan Torah Bapak Yahweh, saudara pun juga akan menerima ganjaran dari ketaatanmu. Cuman pertanyaannya begini, bagaimana dengan yang menabur ketidaktaatan dengan firman Tuhan yang berkata, jangan kamu sekali-sekali menerima tandanya binatang buas itu. Atau jangan sekali-kali kamu menerima barangnya si anti-Hamasyah. Di situ ketika saya mendapatkan firman ini, di situ saya terus terang madek saudara. Yang ada di pikiran saya, itu jemaat Tuhan dan orang-orang yang saya kenal. Yang tubuhnya sudah terlanjur diisi barangnya anti-Hamasyah. Kalau kita menabur yang baik, kita menabur ketaatan, it's okay. Kita pasti akan menerima ganjaran dari ketaatan kita. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau dengan yang menabur ketidaktaatan dengan firman Tuhan yang berkata, jangan sekali-sekali kamu menerima barangnya si anti-Hamasyah itu. Jadi kalau saya sebut saudara, tahun 5783 ini,
Bisa saya katakan tahun ini ya tahun sukacita iya, tahun was-was juga iya. Paham saudara? Bagaimana kalau orang itu ternyata menabur ketidaktaatan kepada firman Tuhan? Maka saya katakan tahun 5783 ini, tahun ini tahun sukacita iya bagi yang menabur ketaatan, menabur yang baik. Tapi bagaimana ketika ada orang yang menabur ketidaktaatan dengan firman Tuhan? Maka saya sebut tahun ini juga adalah tahun was-was bagi orang yang tidak taat. Inilah kenapa saudara, di tempat ini saya dan Pak Lukas itu selalu keras memberitahu kepada saudara. Jangan sekali-sekali saudara terima barangnya anti Hamasiah. Karena ternyata dimulai dari tahun ini, saudara akan menuai apa yang saudara tabur. Maka kalau saudara perhatikan saya dan Pak Lukas itu keras bicara sama saudara. Bahkan saking kerasnya saya memberitahu saudara. Sampai ada jemaat Tuhan yang harus undur dari tempat ini. Karena tidak suka saya bicara soal vaksin. Tetapi saya katakan it's okay. Kalau untuk kebenaran saya tidak akan mundur satu langkah pun. Saya akan tetap katakan. Karena saya percaya dan saya minta kepada Bapak Yahweh. Satu hal yang saya minta. Dewasakan jemaatmu yang masih ada di tempat ini. Sehingga seperti apapun saya dan Pak Lukas di sini bicara keras. Saudara tidak akan marah. Saudara akan menerima itu dengan sukacita. Amin. Karena sekali lagi, sekeras apapun firman itu menegur kita. Tidak ada maksud yang jahat. Tetapi sekeras apapun firman itu menempelak kita. Maksudnya hanya satu, apa? Kebaikan. Untuk iman kita, saudara. Maka begitu saya mendapatkan ini, terus terang saya madeg. Waduh, bagaimana dengan jemaatmu Bapak? Yang sudah terlanjur diisi barang itu dan orang-orang yang saya kenal baik. Yang juga saya kasihi sekalipun mereka bukan keluarga saya. Saya sampai tertegun seperti itu. Karena ternyata dimulai dari tahun ini, saudara dan saya itu akan menuai apa yang kita tabur. Di situ saya seringkali berdoa buat saudara. Dalam doa-doa saya begitu saya ingat wajah-wajah saudara. Saya langsung berdoa, Bapak Yahweh, kiranya belas kasihan dan kemurahan-Mu masih ada untuk jemaat-Mu dan orang-orang yang saya kasihi. Karena satu hal yang saya rindukan saudara. Dari dulu sampai hari ini. Saya hanya rindu satu hal. Di dunia ini kita kumpul. Di Syamayim nanti kita harus kumpul. Amin. Itu satu kerinduan saya saudara. Dan kalau saya bicara ini. Saya tidak bisa mengendalikan perasaan saya. Karena saya sangat cinta kepada saudara. Saya mengasihi saudara. Saya tidak ingin kita berpisah. Di dunia ini kita kumpul di Syamayim, kita harus bersama-sama memuliakan Bapak Yahweh. Amin. Jadi taatlah Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Saya sering memberitahu kepada saudara. Kalau dulu ketika kita masih muda, kita sering mendengar dari Bapak Pendeta kita. Saudara-saudara, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Saya katakan kalau Yesua itu menetapkan kedatangannya jam 12 siang. Dulu ketika 20-30 tahun yang lalu saudara mendengar Bapak Pendeta saudara berkata seperti itu. Itu masih jam 8 pagi saudara. Tapi kalau sekarang saudara sering mendengar saya Pak Lukas bicara di tempat ini. Kedatangan Yesua sudah sangat dekat. Sekarang sudah bukan jam 8 pagi. Tapi sekarang sudah jam setengah 12. Artinya kurang sebentar lagi Yesua itu menggenapi kedatangannya. Ya. Saya selalu berdoa buat saudara. Engkau kumpulkan kami di sini. Kumpulkanlah juga kami di Syamayim Bapak Yahweh. Ya. Tidak enak saudara rasanya ya. Kita di dunia ketemu, kita bercanda. Kita bercengkerama, kita bersendau gurau. Tapi nanti ada satu di antara kita atau beberapa di antara kita
yang ternyata tidak ada di Syamayim. Itu yang membuat hati saya sedih. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sudah memberitahu satu-satunya cara supaya Bapak Yahweh kiranya tergetar rohnya untuk mengampuni saudara. Saudara harus betul-betul merendahkan diri total di hadapan Bapak Yahweh. Minta pengampunan Bapak Yahweh karena saudara sudah dengan sengaja menerima tanda itu. Ya, bagi saudara yang sengaja, saudara katakan saya sudah sengaja. Yang tidak sengaja, saudara katakan tidak sengaja. Ada orang-orang seperti yang kalau saudara ingat, saya blur videonya di grup Kehilat. Itu saya tidak tunjukkan wajahnya. Orang itu saya baptis pembaruan. Karena dia ketika menerima tanda itu dia tidak tahu ini tuntutan pekerjaan saya, Pak. Saya pikir saya harus ikuti. Ternyata di situ saya sudah berdosa. Orang itu saya baptis pembaruan di tempat yang sama saya membaptis Ibu Murniati ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara ingin sungguh-sungguh bertobat, rendahkanlah dirimu betul-betul di hadapan Bapak Yahweh. Kalau Tuhan Yesus tidak datang malam ini menjemput kita, itu artinya Tuhan Yesus itu masih baik kepada kita. Dia masih kasih kesempatan untuk saudara dan saya itu bertobat. Sehingga ketika Yesus datang nanti, saudara akan didapati imanmu benar di hadapanku. Aku layak memanggil namamu untuk aku masukkan dalam barisan orang-orang yang diselamatkan. Itu yang harus kita kejar, saudara. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi secara khusus untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah terlanjur diisi barang tersebut, saya hanya ingin memberitahu, bertobatlah sungguh-sungguh karena waktunya sudah tidak lama lagi. Saudara perhatikan baik-baik ilustrasi atau penggambaran yang seringkali saya gambarkan di tempat ini, saudara. Seringkali saya memberitahu bahwa waktu kedatangan Yesus itu bisa kita lihat dan kita sudah diajar di tempat ini. Bahwa waktu kedatangannya itu hanya tahun Ibraninya yang tidak kita tahu. Tapi untuk momen apanya itu kita bisa tahu. Saudara perhatikan ini baik-baik. Dan ini tidak pernah rahasia ini terbuka di dalam kekristenan. Hanya kita yang sudah mengentenkan ke akar sumber yang benar, yang rahasia itu dibukakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang pertama tentang tahun Pegimel. Saudara perhatikan ini baik-baik. Kemudian yang kedua, huruf P, arti utamanya adalah mulut yang berbicara tentang dafar atau perkataan Elohim atau firman Tuhan. Dan Bet artinya adalah rumah. Ketika tahun lalu kita masuk tahun Pebet, inilah yang saya sebut dengan firman Elohim yang sedang dibungkam. Maksudnya apa ini, saudara? Kita pasti masih ingat, saudara. 2 tahun lalu, seluruh dunia ini dibuat chaos, dibuat kacau. Sama satu makhluk yang tidak kasat mata, tapi makhluk yang sangat-sangat kecil itu sanggup membuat dunia ini chaos dan kacau balau. Apa itu, saudara? Virus corona. Dan ketika makhluk yang sangat kecil ini membuat dunia chaos, kalau saudara perhatikan, semua aspek kehidupan manusia itu hampir semuanya dibuat lumpuh. Termasuk kegiatan ibadah, itu juga dibungkam sama barang yang sangat kecil ini. Sehingga kalau saudara perhatikan, 2 tahun yang lalu, orang itu hanya bisa beribadah dari mana? Dari rumah. Ya kan? 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, 2019, kita masih bisa bersukacita bersama-sama seperti ini, saudara. Di depan saudara ada apel, ada wine, ada anggur, ada madu yang kita nikmati bersama-sama dalam perayaan Yom Teruah. Tapi begitu kita masuk atau 4 bulan kemudian kita masuk ke tahun 2020.
saat itu juga kita tidak bisa kumpul-kumpul seperti ini. Bahkan kalau saudara lihat di bangku saudara itu masih ada tulisan separationnya, ada pemisahnya. Duduk saja tidak boleh gantet-gantetan seperti ini. Mesti jaga jarak. Terus masuk ke hilat, mulutnya diberangus semua pakai masker. Ya toh? Tahun 2020. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu. Dunia itu dibuat chaos dengan satu barang yang tidak kelihatan. Dan ketika dunia itu dibuat chaos, semua aspek kehidupan manusia, hampir semuanya itu dibuat lumpuh, termasuk kegiatan ibadah juga dibungkam. Sehingga dulu kita beribadah dari rumah masing-masing. Dan inilah yang saya maksud dengan firman itu sedang dibungkam. Sekalipun saya katakan pada waktu itu saudara, ada ibadah online. Tapi tetap di ibadah online ternyata pemberitaan kebenaran tidak bisa maksimal di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Kalau untuk kita yang ada di kota-kota besar, kita bisa menikmati ibadah online. Pokok ada internet, nyambung, punya kuota nyambung, kita bisa ibadah online. Tapi ternyata untuk tempat-tempat yang tidak dijangkau internet waktu itu, orang-orangnya tidak bisa mendengarkan firman Tuhan lagi. Orang-orangnya tidak bisa beribadah karena kegiatan ibadahnya diapain? Dibatasi. Bahkan ketika ibadah online, tapi ketika yang khotbah itu menyinggung tentang barangnya anti Hamasyah. Berapa banyak video yang berbicara tentang barangnya anti Hamasyah yang juga dibungkam oleh YouTube. Pak Lukas sering cerita sama saya. Videoku di take down karo YouTube. Gara-gara aku ngomong soal barangnya anti Hamasyah. Ya, jadi bahkan ketika ibadah online saudara, ketika firman Tuhannya itu nyinggung barangnya anti Hamasyah, berapa banyak video di YouTube yang menyingkap kebenaran barang itu justru di take down, justru dibungkam juga saudara. Dan sekarang ini saudara, ketika hari ini kita meninggalkan tahun Pebet, lalu kita masuk ke tahun Pegimel dan menuju tahun Pedalet tahun depan. Pergerakan dari Bet ke Gimel dan kemudian ke Dalet ini adalah angin segar untuk misi kebenaran. Kebenaran firman Elohim yang tahun lalu dibungkam dan hanya bisa didengar dari rumah-rumah. Tahun ini dengan kekuatan Bapak Yahweh akan dibuat kembali bergerak door to door. Pengertian ini datangnya dari mana saudara? Pengertian ini datangnya dari huruf P yang artinya maut atau mulut yang berbicara tentang firman Elohim. Pengertian ini juga datang dari piktograf atau simbolnya huruf Gimel, di mana huruf Gimel ini piktografnya itu seperti orang yang sedang apa itu? Berjalan. Di mana orang yang sedang berjalan ini berbicara tentang moving, ada satu pergerakan. Dan Dalet artinya adalah door, atau arti utamanya adalah door yang artinya pintu. Kalau saudara perhatikan, pergerakan dari Bet ke Gimel, Gimel ke Dalet, itu bicara seperti ini saudara. Ya, jadi ketika hari ini kita sudah meninggalkan tahun Pebet masuk ke tahun P Gimel dan menuju ke tahun P Dalet yang adalah tahun depan, pergerakan dari Bet ke Gimel dan Gimel ke Dalet ini adalah angin segar untuk misi kebenaran. Di mana kebenaran firman Elohim yang tahun lalu di tahun Pebet dan tahun P Alep itu dibungkam. Dan firman itu hanya bisa didengar dari rumah-rumah. Tahun ini dengan kekuatan Bapak Yahweh akan dibuat kembali bergerak door to door. Ini satu di antara nubuatan. Pergerakan dari tahun Pebet menuju ke tahun Pegimel. Dan lanjut ke tahun Pedalet tahun depan. Nah ini artinya apa? Ini artinya pekabaran Injil, pemberitaan kebenaran, itu akan mulai bergerak aktif lagi. Atau lebih aktif lagi. Mungkin ada di antara saudara yang berkata,
Loh, kemarin-kemarin kan juga sudah bergerak aktif lagi, saudara. Tetapi tahun ini, pemberitaan kebenaran, pekabaran Injil, itu sudah dinubuatkan akan bergerak jauh lebih aktif lagi. Dan kalau pemberitaan kebenaran itu akan bergerak jauh lebih aktif lagi, ini artinya juga kita itu juga harus mulai aktif jemput bola jiwa-jiwa. Karena apa? Karena ladang jiwa-jiwa yang harus dituai itu warnanya sudah kuning semua, saudara. Ya, jadi ada satu ladang jiwa-jiwa yang sangat luas. Dan ketika ladang itu dilihat, ternyata ladang itu sudah menguning semua. Dan kalau ladang jiwa-jiwa itu sudah kuning semua, itu artinya waktunya kita bergerak lebih aktif lagi untuk jiwa-jiwa. Tidak usah jauh-jauh. Saudara menjangkau yang di luar Semarang. Saudara doakan orang-orang yang ada di kota Semarang ini dengan satu doa profetik. Yang seringkali saya lakukan di tempat ini. Saya kalau doa profetik mendoakan jiwa-jiwa, saya tidak hanya mulut saya ngomong, kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang ada di kota Semarang. Bapak kirimkanlah untuk kehilatmu di tempat ini. Labi emeh dikirim, kalau itu tidak kita rebut dan kita tarik. Kita tarik. Dan tangan saya kalau saudara perhatikan, tangan saya itu betul-betul nyawut begini loh. Ya, saya tarik begini, set. Lalu saya katakan, saya peluk dan saya kasih engkau dengan kasih Bapa Yahweh. Mari datanglah ke tempat ini dan marilah kita diselamatkan bersama-sama dengan keselamatan dari Bapa Yahweh. Jadi kalau kita berdoa, itu profetik, saudara. Saudara praktekkan. Jangan cuma berdoa Tuhan kirim jiwa, tapi tangannya menggejejer ini terus. Ya percuma. Ya kita mengjagrok begitu ya percuma. Tangan kita ya harus disambut jiwa-jiwa itu. Kalau pemberitaan nama Yahweh, saya katakan cukup mudah. Orang hanya dikasih tahu, menurut kamu Tuhan kita dengan Tuhannya umat Islam sama atau tidak? Ya tidak sama. Ya sudah. Kalau tidak sama kamu tahu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Kamu kembalikan kepada umat Islam, kita pakai nama Tuhan kita sendiri yang bernama Bapa Yahweh. Gampang, banyak orang menerima. Tapi begitu Yesusnya diotak-atik, maka seketika itu juga mereka kalau belum pilihannya Bapa Yahweh, langsung pasang benteng tinggi-tinggi. Saya pernah bersaksi kepada saudara di satu kota, bagaimana ketika saya melayani satu acara di satu kota, waktu itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri karena saya ada di posisi di mimbar. Begitu saya ngotak-ngatik nama Yesusnya, bahwa kita sudah tidak boleh lagi mengasihi Yesus Kristus, karena yang harus kita kasih adalah Yeshua HaMashiach. Ternyata di situ ada rombongan para pendeta lulusan sekolah teologi semua. Mereka tidak terima ketika Yesusnya itu saya otak-otik dan saya katakan, kita tidak boleh mengasihi Yesus Kristus lagi. Karena Yesus Kristus itu Tuhannya orang Yunani. Kalau Tuhan kita yang berakar ke akar iman Ibrani, namanya Yeshua HaMashiach. Dan ini bukan sekedar soal nama, tapi ada pribadi yang menyandang di balik nama tersebut. Tetapi saya tidak peduli, karena kebenaran itu harus disampaikan. Karena kita itu apa? Kejar-kejaran dengan waktunya Tuhan. Kita tidak pernah ngerti, bisa enggak ketika saya pulang ke Semarang dari kota itu, ada satu di antara mereka yang maaf kata, kemudian kecelakaan di jalan mati. Dan pada saat mati mereka belum tahu kebenaran. Nama Yeshua. Pertanyaannya, apakah mereka jiwanya akan selamat? Saya katakan tidak akan selamat. Hanya orang yang sudah percaya Bapak Yahweh dan Yeshua yang pasti akan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini artinya juga ketika angin segar untuk pekabaran Injil ini sudah dibuka lagi, sudah muncul angin segarnya, kita itu juga harus aktif jemput bola, saudara. Karena ladang jiwa-jiwa itu warnanya sudah kuning, semua tinggal kita bergerak menjemput mereka. Tahun-tahun kemarin, saudara, ketika segala sesuatu dikerjakan dari rumah, itu juga sedang berbicara tentang satu hal.
ketika segala sesuatunya dikerjakan dari rumah. Bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, terus apa maneh? Sekolah dari rumah. Itu sebetulnya ada artinya. Artinya kita saat itu sedang diminta untuk merunduk dulu. Tapi merunduk kita itu bukan berarti kita kalah, bukan. Tapi merunduk kita itu ibarat seperti seorang pegulat. Ketika dia sedang bergulat di ring gulat. Seorang pegulat, kalau saudara perhatikan, itu tidak terus menghantam atau memegang lawannya. Tapi sesekali seorang pegulat itu akan merunduk, saudara. Ngapain dia merunduk? Dia akan memperhatikan pergerakan lawannya. Taktik ilmunya lawannya, jurus lawannya itu pakainya apa? Dia akan perhatikan, nah di situ dia akan merunduk. Kalau saudara perhatikan kan begini, ya toh? Di situ dia sebetulnya bukan kalah. Dia dikejar terus tapi dia cuman gini, mundur, nanti maju lagi, mundur lagi. Itu bukan berarti dia kalah. Tapi dia sedang memperhatikan pergerakan lawannya. Tahun kemarin, kita itu juga sedang memperhatikan pergerakan musuh kita yang tidak kelihatan. Siapa itu? Setan. Tahun kemarin kita itu juga sebetulnya ketika kita disuruh merunduk, itu sama seperti seorang pegulat. Perhatikan pergerakan musuhmu yang tidak kelihatan. Dia ngapain aja. Dia selain menebar teror dan ketakutan, dia menebar apa saja. Dan 2 tahun ini, kita sudah cukup berhasil mempelajari taktik atau pergerakan lawan kita yang tidak kelihatan. Karena kalau kita perhatikan, ya penyakitnya itu kalau saudara perhatikan, kadang muncul angkanya tinggi, kadang rendah. Sekarang ini kan sedang dibuat apa? Seolah-olah hilang. Ya namanya saja pandemi. Pasti kadang dibuat tinggi, terkadang dibuat rendah, bahkan tidak ada, saudara-saudara sekalian. Dan sekarang saudara, dengan hikmat Bapak Yahweh, kita mulai ngerti ke arah mana pergerakan musuh kita yang satu ini. Dan kalau sekarang kita sudah ngerti arahnya kemana, mulai detik ini, malam ini, sekali lagi saya kasih tahu kepada saudara. Mulai detik ini, apapun yang ditawarkan oleh anti Hamasyah, jangan pernah saudara terima lagi. Amin. Ya, sekali lagi saya katakan, mulai detik ini, pergerakannya kita sudah bisa mendeteksi. Kalau tidak ada yang mau, semuanya banggel, tidak mau diisi barangnya anti Hamasyah, mesti angkanya naik. Ya toh? Itu pergerakannya. Kalau ngarani apa ya? Algoritmanya, kira-kira seperti itu. Tapi begitu mau, banyak yang setuju diisi barangnya, angkanya turun. Pertanyaannya, apakah setelah diisi benar-benar menurunkan penyakit itu? Salah, tidak ada. Kalau saudara mau ngerti, andai kata mereka ngerti ini, mereka pasti akan sudah menghapus itu dari kamus bahasa Inggris. Ya, coba saudara ketik, kalau saudara punya kamus, saudara ketik kata vaksin, tapi dalam bahasa Inggris. Saudara terjemahkan vaksin dari Inggris ke Ibrani. Ya, vaksin, saudara ketik terjemahan dari Inggris ke Hebrew. Ketik vaksin dalam bahasa Inggris VACCINE. Lalu saudara terjemahkan ke bahasa Ibrani. Saudara tidak usah lihat hasil terjemahannya, tidak perlu. Tapi saudara scroll paling bawah sendiri. Saudara akan lihat, ya, there is no vaccine can against the virus. Tidak ada vaksin yang bisa apa? Melawan virus. Iya jajal. Google terjemahan itu punyanya siapa? Google toh? Punyanya mereka juga toh? Punyanya biang keroknya juga toh? Ya. Itu kan punyanya biang keroknya juga. Neng kecolongan, ya, sama bocah tolol gia. Pas saya buka, saya coba-coba ngetik vaksin, ternyata di bawah. Ya, there is no vaccine against the virus. Tidak ada vaksin yang bisa
membunuh virus. Gitu loh. Itu hanya bisa dibunuh dengan daya tahan tubuh. Nah, ben kita daya tahan tubuhnya kuat bagaimana? Ketawa saja, ya toh, nonton dagelan. Nonton Sri Mulat saudara guyu kan imunnya naik. Tidak perlu pakai tinju segala saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi kalau sekarang kita sudah tahu dan melihat ke arah mana pergerakan musuh kita yang tidak kelihatan. Mulai detik ini ambillah satu keputusan. Apapun yang ditawarkan oleh anti Hamasyah, jangan pernah saudara terima lagi. Amin. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati, amin saudara. Kemudian yang ketiga, huruf Gimel dengan piktograf orang yang sedang berjalan, yang adalah simbol dari pergerakan. Ini artinya semua aspek kehidupan kita yang tahun lalu sempat lumpuh. Baik itu iman kita, baik itu perekonomian kita, baik itu bisnis dan apapun aspek kehidupan kita yang sempat lumpuh tidak bergerak sedikit pun. Melalui piktograf huruf Gimel yang adalah gambar orang yang sedang berjalan yang artinya pergerakan. Ini artinya tahun ini semua yang lumpuh di dalam kehidupan kita pasti akan bergerak lagi dengan pertolongan Bapak Yahweh. Amin. Kalau yang lumpuh imanmu, kalau yang lumpuh bisnismu atau perekonomianmu, maka tahun ini saudara buktikan janji firman Tuhan ini, bahwa semuanya pasti akan bergerak lagi dengan pertolongan Bapak Yahweh. Amin. Syaratnya apa? Syaratnya hanya satu. Andalkanlah Bapak Yahweh, maka Bapak Yahweh pasti menolong saudara dan saya. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Dan yang terakhir, apa yang ada di depan kita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di sini saudara melihat ada gelas-gelas kecil, saudara melihat ada wine, saudara melihat ada apple, ada anggur, ada madu, ada roti. Roti ini yang paling jelas ya. Terus ada apa lagi nih? Oh sudah, ya. Artinya apa? Semua yang ada di depan kita ini saudara. Ya kita mesti ngerti. Supaya kita ketika sekarang akar iman kita itu sudah ke akar Ibrani. Kita mesti ngerti banyak hal. Bahwa perayaan kita itu seremoninya itu tidak sama dengan perayaan dalam kekristenan. Dan ini perayaan yang benar seperti ini. Seremoninya yang benar juga seperti ini saudara ya. Kita lihat dulu yang pertama. Apel yang dicelup madu. Ini bermakna the sweet year atau tahun yang manis. Jadi nanti saudara, kita akan menerima apel, anggur, dan wine ini. Tapi sebelum saudara terima, nanti saya akan tuangkan madu ini ke apel ini. Sampai apel ini penuh dengan madu. Demikian juga yang di sini saudara. Ya, jadi apel yang dicelup madu itu artinya the sweet year atau tahun yang manis. Kemudian setelah apel, ada buah apa lagi ini di depan kita? Ada anggur. Apa artinya anggur di sini? Anggur dan wine yang akan kita minum nanti, ini sebagai simbol kasih persaudaraan sesuai dengan kitab Giliana atau kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan setakar gandum sedinar, setakar jelai sedinar. Ini artinya apa? 1 dinar itu upah harian pekerja kasar saudara. Artinya uang 1 dinar zaman dulu, pas ayat ini ditulis atau sebelum ayat ini ditulis, 1 dinar itu sangat banyak. Maka disebut sebagai 1 dinar itu upah harian pekerja kasar. Artinya kalau orang waktu itu bekerja di upah 1 dinar, uang 1 dinar yang separuh itu mungkin bisa untuk makan 3 kali sehari, lalu separuhnya bisa ditabung. Tapi di ayat 6 atau Wahyu 6 ayat 6, di situ dikatakan setakar gandum sedinar, setakar jelai juga sedinar. Itu artinya ketika zaman anti Hamasyah itu sudah berkuasa penuh, maka 1 dinar itu hampir-hampir tidak ada artinya.
Kalau sebelumnya 1 dinar itu bisa untuk makan 3 kali sehari, maka ketika anti Hamasyah memerintah, itu akan hanya bisa dibuat makan 1 hari 1 kali. Bahkan mungkin porsinya pun itu sedikit, separuh. Karena apa? Pada zaman anti Hamasyah memerintah, ketika orang menolak, kalau sampai ada orang yang tidak terangkat, dia menolak, tidak mau jadi member atau anggotanya anti Hamasyah, maka sudah dinubuatkan apa? Di dalam kitab Geliana 13 ayat 17. Orang yang tidak punya tanda binatang itu tidak bisa membeli ataupun menjual. Kalaupun dia mau membeli, akan dikasih harga tinggi. Maka dikatakan setakar gandum sedinar, setakar jelai sedinar. Harusnya setakar gandum itu harganya tidak sampai sedinar. 1 dinar itu susuk. Kalau dibeliin 1 dinar semua gandum sama jelai, harusnya dapatnya banyak. Tapi begitu anti Hamasyah memerintah, harga-harga akan dibuat melambung tinggi, sehingga setakar gandum dan setakar jelai itu harganya jadi 1 dinar. Tapi di situ, ini artinya segala sesuatu itu akan dipersulit. Pergerakan kita orang-orang percaya itu akan dihambat, akan dipersulit. Tapi di situ ayatnya dikatakan apa? Janganlah kamu merusakkan air anggur itu, dan jangan merusakkan minyak itu. Minyak itu artinya simbol dari Ruach HaKodes, simbol urapan. Ini artinya pada saat mungkin kalau kita diizinkan masuk masa pra kesusahan besar, bukan kesusahan besarnya ya, tapi pra kesusahan besar, kalau diizinkan Tuhan, kita itu harus dekat-dekat dengan Ruach HaKodes. Minyak itu simbol dari urapan. Itu artinya kita itu jangan jauh-jauh dari Ruach HaKodes. Harus dekat-dekat dengan Roh Kudus atau Bapa Yahweh. Lalu di situ juga dikatakan apa? Jangan juga merusak air anggur itu. Air anggur itu artinya kasih persaudaraan. Artinya di zaman yang mendekati akhirnya ini, di mana segala sesuatu itu sudah mulai dipersulit, pergerakan kita dibatasi. Bapak Yahweh itu sebetulnya sedang ngasih tahu kita lewat Wahyu 6 ayat 6. Hiduplah rukun bersama, gitu loh saudara, paham? Ya, jangan perkara sepele kecil digedein, sing gede malah dicilike. Ya, jadi harusnya kecil kita singkirkan, yang gede kita tuntaskan. Ya, jangan apa-apa gampang kita itu tersulut emosi atau tersulut marah. Supaya apa? Kasih persaudaraan kita di Kehilat ini itu bisa tetap terjaga dengan baik. Ini anggurnya. Kemudian setelah anggur, ada apa lagi? Oh, ada roti halah. Ini bukan roti kepang, ya. Kepang lah Indonesia. Roti yang saudara lihat di depan ini namanya roti halah. Ya memang kayak di kepang-kepang. Halah adalah roti yang ada di setiap perayaan Yom Teruah atau Rosh Hashanah. Nah terkadang saudara, halah itu dibentuk melingkar seperti ini. Dan ini adalah simbol Hayim Lanitzah atau kehidupan kekal. Nah, kalau apel yang dicelup madu, anggur, wine, dan roti halah ini pengertiannya kita satukan. Jadi, apel, madu, anggur, wine, dan halah artinya adalah bahwa kasih persaudaraan yang kita jaga akan membawa kita dan kebersamaan kita dalam tahun-tahun yang manis dan baik bersama Bapa Yahweh, Adonai Yeshua Ruach HaKodes, dalam kehidupan yang kekal di Syamayim Bapa Yahweh. Amin. Jadi ketika semua instrumen yang ada di depan ini, pengertiannya disatukan jadi satu. Pengertiannya seperti ini saudara, bahwa apel, madu, anggur, wine, dan halah itu berbicara tentang kehidupan kekal yang ada di Syamayim ini. Tapi kita mesti bisa jaga-jaga ini. Ya, secara khusus ini, anggur ini yang harus kita jaga. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan bersama-sama makan apel yang dicelup madu. Kita akan makan anggur dan kita akan minum wine.
Tetapi sebelumnya saya undang Pak Hok dan Ibu Rina, Pak Hani dan Ibu Naomi Eko untuk bisa mengatur apel dan anggur di tempatnya untuk dibagikan kepada jemaat Tuhan. Ya, sebelumnya saya akan tuangkan madu ke atas apel ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti kita akan makan apel yang sudah dicelup madu, demikian juga dengan anggur, dan juga kita akan minum wine, saudara, sebagai penutup. Dan nanti di setiap apa yang kita makan, kita akan toskan dulu. Di tos kita, itu kita katakan tof. Ya, tos kita ngomong apa? Tof, artinya baik. Ya, kita akan toskan bersama-sama. Kita angkat apel dulu. Kita angkat apel kita ke atas sambil kita nanti mengucapkan. Sebentar. Ya, tolong diganti. Iya, sambil kita mengucapkan Lesiana Tova Umetoka, ya. Kita katakan nanti tahun Pegimel pasti menjadi tahun yang manis dan baik untuk aku dan Kehilat bersama Bapak Yahweh, Adonai Yesua dan Ruach HaKodes. Amin. Kita katakan dengan iman, kita angkat apel kita makan dengan percaya. Alef Bet Gimel Lesiana Tova Umetoka. Tahun Gimel pasti menjadi tahun yang manis dan baik untuk aku dan Kehilat bersama Bapak Yahweh, Adonai Yesua, Ruach HaKodes. Amin. Kita makan, saudara. Haleluya. Oh ya, tose lali. Lali tose wes tos. Anggurnya jangan lupa tos ya. Oke. Sudah semua? Sekarang kita angkat anggur yang sudah ada di tangan kita. Bersama-sama kita katakan juga Lesiana Tova Umetoka. Tahun Pegimel pasti menjadi tahun yang manis dan baik untuk aku dan Kehilat bersama Bapak Yahweh, Adonai Yesua, Ruach HaKodes. Amin. Kita tos ya. Kalau sudah, kita akan angkat wine kita. Mari kembali bersama-sama kita katakan Lesiana Tova Umetoka. Tahun Pegimel pasti menjadi tahun yang manis dan baik untuk aku dan Kehilat bersama Bapak Yahweh, Adonai Yesua, Ruach HaKodes. Amin. Kita tos semuanya baik dalam nama Bapak Yahweh, dalam nama Adonai Yesua. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akan akhiri perayaan Yom Teruah pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Bapa Yahweh. Malam hari ini Bapa Yahweh, sungguh kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memimpin perayaan Yom Teruah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Dan kalau perayaan ini berhasil, itu semua karena Bapa Yahweh sendiri yang menolong dan memberkatinya. Bapa, terima kasih untuk tahun Pegimel ini. Terima kasih Engkau telah membawa kami masuk dalam 1 tahun ganjaran kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena tahun ini Engkau sudah berbicara kepada kami bahwa apapun yang lumpuh di dalam kehidupan kami, setiap apapun yang lumpuh di dalam segala aspek kehidupan kami, entah itu iman kami, entah itu perekonomian kami, entah itu bisnis maupun kesehatan kami,
tahun ini di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua Berroha Kodes, pasti bergerak dan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Yahweh, kami terima janji-Mu Tuhan, kami percaya janji-Mu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Dan sekarang mempelai-Mu sudah berhenti berbicara, saya mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan kepada Bapa Yahweh, karena sesungguhnya Engkaulah yang telah membuat saya bisa berbicara dengan baik. Tenggelamkan saya di bawah kemuliaan-Mu, sehingga yang nampak di dalam saya adalah kemuliaan Bapa Yahweh saja. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, Elohim kami yang hidup dan ajaib, yang selalu memelihara kehidupan kami sempurna, baik, benar adanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya, bersama-sama kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Bapa Yahweh. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Siana Tova. Haleluya. Sekali lagi kita berikan kemuliaan untuk Bapa Yahweh kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya.